Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Pada kali ini kita akan membahas materi pada pertemuan ketiga, ya pendalaman dari materi-materi sebelumnya tepatnya. Oke, di sini Bapak akan mengulas kembali beberapa definisi penting untuk kita kuasai sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi-materi berikutnya, ya. Yang pertama, Bapak review bahwa gerak itu adalah perubahan posisi, ya, yang diukur dengan jarak dan juga dengan waktu. Ya, jadi intinya gerak itu adalah perubahan posisi. Kemudian kelajuan ini akan memberitahukan kita sebuah nilai dari kecepatan, ya, nilai dari kecepatan. Sedangkan kecepatan ini akan memberitahukan kita nilai dari kecepatan dan arahnya. Jadi ingat bahwa kelajuan hanya dapat kita pakai untuk menentukan nilai saja, nilai dari kecepatan yang kita peroleh. Tetapi kecepatan selain nilai, kita sudah memperoleh yang namanya arahnya. Ya, bisa ya. Oke. Makanya disebutkan kelajuan ini merupakan besaran skalar dan kecepatan ini merupakan besaran vektor. Vektor itu identik, ya. Ciri khas dari vektor itu adalah arah. Kemudian di sini ada akselerasi, ya. Sebutan lain dari akselerasi itu adalah percepatan. Mungkin kalau karena kalian mendengarkan kelas percepatan atau mendengarkan kelas akselerasi, ya, itu adalah percepatan. Jadi percepatan akan memberitahukan kita berapa perubahan kecepatan dan perubahan arah, ya, yang terjadi pada gerak yang dihasilkan atau gerak yang diberikan, ya. Jadi ketika ada sebuah gerakan dengan menggunakan percepatan, kita bisa mengetahui perubahan nilai kecepatan dan mengetahui perubahan arahnya. Jadi intinya percepatan itu adalah kecepatan yang berubah. Kalau kecepatannya tidak berubah, berarti dia tidak menghasilkan percepatan. Ingat ya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Kalau kecepatannya sama, berarti kecepatannya tidak berubah. Kalau kecepatannya tidak berubah, berarti percepatannya sama dengan 0. Ya. Baik. Berikutnya, di sini adalah contoh dari perpindahan, ya, versus jarak. Jadi perpindahan itu beda dengan jarak, ya anak-anak. Kalau perpindahan itu harus diikuti dengan penyebutan arahnya, ya, selain menyebutkan nilai. Sedangkan jarak itu cukup hanya menyebutkan nilai. Itulah perbedaan antara besaran vektor dengan besaran skalar. Jadi kalau kita amati di sini ada gambar 1, titik 2, dan ada titik 3. Ya, titik 1, titik 2, dan titik 3. Skateboard di titik 1 menuju ke titik 2. Sekarang pertanyaan Bapak, berapa jaraknya yang ditempuh? Ya, jaraknya itu adalah sebesar 4 meter yang ditunjukkan pada gambar. Oke. Kemudian berikutnya, dari titik 1, ya, pemain skateboard ini membawa skateboardnya ke titik 3. Berarti jarak yang dilaluinya adalah 4 tambah 2 meter. Berarti jarak yang dilaluinya adalah 6 meter. Itu untuk jarak. Ingat, itu untuk jaraknya. Oke, untuk perpindahan dari titik 1 ke titik 2 itu adalah sejauh 4 meter. Ya, jaraknya pun sama, ya, 4 meter. Nah, tetapi untuk perpindahan dari titik 1 ke titik 3, ya, perpindahannya itu adalah ini. Ini adalah perpindahannya yang ditunjukkan dengan garis kuning. Jadi kalau kita perhatikan bentuk lintasannya ini adalah segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari sisi miringnya, jadi garis kuning ini berperan sebagai sisi miring, ya. Jadi untuk mencari sisi miringnya kita pakai dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras, ya. Akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ya, jangan lupa diakarin, nanti itu hasil dari perpindahannya. Nah, ingat, tadi jarak dari titik 1 ke titik 3 itu adalah 4 tambah 2, yaitu 6 meter. Tetapi untuk perpindahan dari titik 1 ke titik 3 itu bukan 4 tambah 2, ya. Itu adalah hasil Pitagoras, ya, antara akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Itulah nanti hasil dari perpindahan yang dihasilkan, ya. Harus betul-betul dipahami perbedaan antara perpindahan dan jarak. Berikutnya coba kamu perhatikan gambar apa yang kamu lihat. Ya. Gambar apa yang kamu lihat? Ya, benar. Gambar yang kamu lihat adalah pengemudi yang membawa mobil dan mobil ini bergerak. Tetapi pergerakan mobil ini terhadap pohon, ya. Oke. Jadi ini yang akan membedakan antara gerak nyata dan gerak semu, ya. Jadi nanti kita mengenal yang namanya gerak semu dan ada gerak nyata. Gerak semu itu adalah
gerak pohon yang seolah-olah bergerak ketika kita perhatikan dari dalam mobil. Seolah-olah bergerak. Garis bawahi kata seolah-olah. Berarti sebenarnya pohon ini diam di tempat. Cuman kalau karena mobil yang kita pakai atau kendaraan yang kita gunakan sedang bergerak, menyebabkan pohon ini seolah-olah bergerak, ya, melawan dari arah gerak kendaraan yang kita gunakan, ya. Jadi dia seolah-olah, itulah yang dinamakan gerak semu. Oke. Berikutnya, kalau tadi kita perhatikan perbedaan jarak dan perpindahan, kita lebih memahami lebih dalam lagi perbedaan jarak dan perpindahan itu pada slide berikutnya lagi, ya. Di sini ada lintasan, ya, ada pembalap, ya, membawa mobil balapnya sesuai dengan lintasan yang ditunjukkan, di mana nanti di sini ada kedudukan awal dari si pembalap dan kemudian di sini adalah kedudukan akhir dari si pembalap. Nah, jadi garis ini adalah garis yang dilalui pada lintasan ini adalah segitulah panjang lintasan yang ditempuh si pembalap. Itulah yang disebut dengan jaraknya. Nah, namun kalau ditanya perpindahannya berbeda. Ingat, perpindahan itu adalah perubahan posisi. Coba perhatikan posisi pertama di sini, posisi awalnya. Kemudian posisi kedua di sini, posisi akhirnya. Perpindahan adalah perubahan posisi yang kita amati dalam bentuk lintasan lurus. Jadi, kalau untuk perpindahan akan kita tarik dari titik awal ke titik akhirnya seperti ini. Jadi garis lurus. Tetapi untuk jarak, ya, jarak itu adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh. Jadi kalau kita perhatikan lagi di sini untuk perpindahannya, jadi tadi jarak kalau dia mengikuti lintasannya, sedangkan perpindahan ya ditunjukkan dengan garis biru ini, garis lurus yang biru. Jadi perpindahan itu kita tinggal mengukur titik yang ini ke titik yang ini dengan garis lurus ini, mengikuti panjang garis lurus ini yang biru. Tetapi kalau perpindahan kita harus jarak, ya. Untuk jarak itu kita mengukur panjang lintasan yang hijau, ya. Maaf ya. Untuk jarak kita mengukur panjang lintasan yang hijau. Tetapi untuk perpindahan kita mengukur panjang lintasan yang biru. Ingat, ini adalah perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Oke. Berikutnya, untuk perpindahan dan jarak. Perpindahan itu merupakan besaran vektor, ya. Kenapa? Karena nantinya di dalam perpindahan itu akan ditunjukkan yang namanya arah. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada titik A, ada titik B. Jadi terjadi perpindahan dari titik A ke titik B. Berarti ini titik awal, ini titik akhir. Berarti untuk mencari perpindahannya perpindahan itu adalah perubahan posisi, perubahan kedudukan. Perubahan itu disimbolkan dengan delta. Jadi delta X itu sama dengan kedudukan akhir dikurang kedudukan awal, atau posisi akhir dikurang posisi awal, yaitu X2 dikurang X1. Ya. Kemudian untuk catatan, kalau perpindahan itu besaran vektor, kemudian jarak itu besaran apa? Jarak itu adalah besaran skalar. Jadi, jarak itu adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Jadi, total semua panjang lintasan yang ditempuh oleh benda, itu yang disebut dengan jarak. Nah, kalau kita perhatikan ada titik A, kemudian ada titik B di sini. Terjadi perpindahan, ya, dari titik A ke titik B. Kemudian, kembali lagi ke titik A. Ya, kembali lagi ke titik A. Oke, mari kita perhatikan perbedaan antara perpindahan dan jarak dari gambaran ini. Untuk jarak yang ditempuh berarti panjang lintasan keseluruhan. Dari A ke titik B 5 meter. Berarti ditotalkan dengan jarak titik B ke titik A 5 meter. Berarti jarak yang ditempuh adalah 5 ditambah 5. Berarti sama dengan 10 meter. Untuk yang berikutnya bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahan yang dihasilkan pada kasus ini adalah sebesar 0. Kenapa 0? Karena kalau kita perhatikan di sini, dari titik A ke titik B, ya, kemudian dari titik B ke titik A, berarti dia kembali ke posisi semula. Posisi semula. Ingat bahwa perpindahan itu merupakan perubahan posisi. Kalau dia tidak mengalami perubahan posisi, berarti perpindahannya 0. Posisi tidak berubah, dia tetap kembali ke posisi awal. Berarti perpindahannya itu adalah 0. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, plus 5 minus 5. Karena ke kiri, plus 5 ke kanan, negatif 5 ke kiri. 5 dikurang 5, hasilkan 0. Itu untuk perpindahan, ya. Namun untuk jarak tidak ada yang namanya negatif. Untuk jarak, semua ditotalkan, tinggal ditotalkan. 5 tambah 5 sama dengan 10. Itu untuk jarak. Tetapi untuk perpindahan, 5, karena ke kanan berarti plus. Ya.
Kemudian dikurangi dengan 5. Kenapa dikurang 5? Karena vektornya menuju arah ke kiri. 5 dikurang 5 menghasilkan 0. Itu untuk nilai perpindahan. Ya, oke. Nah, speedometer, ya speedometer yang terdapat pada sepeda motor atau mobil, ya, yang sering kita lihat. Jadi speedometer ini digunakan untuk mengukur kelajuan ya, nak ya, bukan mengukur kecepatan. Kenapa bukan mengukur kecepatan? Karena di speedometer tidak ditunjukkan arah. Yang ditunjukkan di speedometer ini hanya nilai-nilai ya yang ditunjukkan oleh garisnya speedometernya. Jadi di sini tidak ada arah di speedometer kalian itu. Jadi speedometer bukan untuk mengukur kecepatan, melainkan alat ukur untuk mengukur kelajuan ya. Oke. Jadi kelajuan itu bahasa Inggrisnya speed, makanya disebut speedometer. Sedangkan kecepatan itu bahasa Inggrisnya bukan speed. Bahasa Inggris dari kecepatan itu adalah velocity. Jadi bedakan antara kelajuan dan kecepatan ya. Sekali lagi, kelajuan itu merupakan besaran skalar karena tidak ada arah, sedangkan kecepatan itu merupakan besaran vektor karena harus diikuti dengan penyebutan arahnya. Arah itu bisa ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah utara, selatan, searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, itu juga dikatakan sudah sebagai penunjuk arah.